Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview lagi proposal tim Jalur Langit. Sudah saya lihat sekilas dan alhamdulillah sudah bagus, sudah oke. Oke. Sudah ada progres yang keren. Tapi tetap ini saya belum masuk ke konten ya. Nanti ketika mungkin minggu depan nih kontennya. Ini dari sisi kerapian naskah dulu yang saya akan review, karena sekali lihat naskahnya rapi gitu maka konten akan dibaca. Kalau naskah tidak rapi maka konten pun mungkin malas juga akan bacanya gitu ya. Oke, lagi setahu saya ini kalau bisa tulisan gambar sama angkanya ini di bold, ditebalkan. Ini kalau saya klik ini terus nggak terblok, ini kayaknya nggak otomatis nih. Tapi nggak apa-apa sih kalau nggak otomatis, itu nggak apa-apa kalau hanya di proposal ya. Itu hanya minta otomatis itu kalau di karya tulis ilmiah, di skripsi, di tesis, nanti kalau kamu kuliah itu baru. Tapi kalau sekarang bisa sekali lagi baca ya. Coba timnya ini baca, cari di YouTube, cari di Google cara penulisan keterangan gambar, itu ada. Kalau memang aturannya itu di bold ya kamu tebalkan gambar sama angka. Setahu saya gambar sama angka itu ditebalkan. Sepenting apa Pak ya, kalau memang kamu bisa mengerti itu ya, tentu dosen kan juga paham banget dong, penilai itu paham banget kalau misalkan ada proposal yang memang benar-benar ilmiah gitu, ngerti cara penulisan, ya kan itu akan menyenangkan tim penilai. Dan kalau tim penilainya senang ya otomatis lah poinnya itu gampang naik gitu. Pengalaman saya jadi juri juga begitu. Berikutnya ini kalau saya klik angka kuning-kuning ini, karena ketika saya klik angka 1 ini ternyata nggak ngeblok, beda dengan yang bawahnya ini. Kalau ini saya klik angka 1-nya ngeblok. Kalau ngeblok ini artinya pasti rapi, pasti ini pakai numbering. Nah ini tidak, makanya ini saya kuning semua ya. Sekali lagi kemarin kan saya bilang tuh pakai numbering. Ini kalau di numbering, yang saya kuning-kuning ini kalau di numbering pasti akan lebih rapi lagi. Misalkan gini ya, nah gini pasti lebih rapi lagi. Ini diklik ya, terus agar bisa geser ke kiri kamu Ctrl Shift M. Nah Ctrl Shift M, kalau maju Ctrl M. Nah kan kamu mundur tuh Ctrl Shift M. Gitu ya caranya. Saya undo biar nanti kamu bisa belajar sendiri. Yang bawah ini sudah benar, ini pakai numbering. Cirinya kalau pakai numbering itu kalau di blok begini, kalau diklik pasti ngeblok kayak begini. Ini artinya berarti urutan angka ini pakai numbering. Numbering ini loh, kemarin saya bilang pakai numbering biar rapi gitu. Ini kan numbering nih, namanya numbering tuh. Oke, kemudian menjoroknya ini usahakan ini ya, tiap paragraf yang menjorok ini usahakan dari atas sampai bawah itu ya sama gitu. Kalau ini 0,05 ini kayaknya ya, di sini ya sampai ke bawah ya begitu, harus lurus gini. Oke,
Oke, yang tadi nggak lurus. Nah ini kayaknya, oh ini sudah lurus. Oh ya udah, oke segini. Oke, terus ini belum rapi karena sudah ada ini ya, tulisannya ini oke. Terus analisis SWOT. Nah, jangan dibiasakan pakai titik dua. Jangan dibiasakan pakai titik dua. Tidak perlu titik dua, titik gitu aja. Titik gitu aja, nggak perlu titik dua. Titik dua itu ada aturannya sendiri. Oke, tadi ini paragrafnya begini kan ya. Nah, ini tadi ini kok sini ke sini, ini kok kosong. Nah, ini pasti ada salah tik nih. Nah, kamu taruh di sini terus kursornya taruh sini terus di backspace. Di backspace. Nah, pasti ini akan rapi kayak begini. Sebagai berikut itu tidak pakai titik dua, titik. Sebagai berikut titik, bukan titik dua. Nah ini benar malah ini terbold ditebalkan gambar dan angka. Yang atas enggak, di anu ya, diajekan. Kalau dari atas pokoknya konsistenkan lah, konsistenkan dari atas ke bawah itu tidak ada yang apa siligenje bahasanya, itu ada yang tebal ada yang enggak gitu. Nah oke, terus masa ini struktur tenaga kerja kan, coba saya kok sanksi ya, ragu maksudnya tenaga kerja sih, apa struktur manajemen atau apa gitulah, pakai bahasa yang lebih keren. Terus ini nggak usah spasi deh. Nah terus pokoknya angka-angka ini kamu numbering biar rapi. Artinya kalau kamu menghapus angka, kalau pakai numbering, kalau kamu hapus angka 1, nanti yang bawah ini langsung otomatis 1 gitu loh. Nggak manual banget. Caranya ya di numbering aja gini. Bukan ya numberingnya. Nah gini. Terus kalau mau geser ke kiri Ctrl Shift M. Nah gini. Ini kan lebih rapi nih. Terus sini. Loh, tinggal diklik aja malah rapi banget nih. Ya, dilanjutkan ya, ke bawahnya dilanjutkan. Terus ini nggak usah pakai ini. Nah, terus ini masih kosong, cari aja teman-temannya siapa gitu, dengan dikosongin. Oke, kalau yang ini nggak usah di spasi, yang ini spasi iya, karena sudah beda subjudul. Kan 2.3 itu apa? 2.3 struktur. Nah, ini aja oh ini loh struktur organisasi gini loh kamu. Berarti yang ini bukan struktur tenaga kerja, ya struktur organisasi usaha, sama seperti subjudulnya ini. Gitu. Oke, terus ya ini oke. 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 Nah ini juga nggak usah di spasi nih isinya ini. Nah terus kemarin saya bilang jangan di sisi kiri semua biar lebih estetis gitu, tapi masukkan aja ke dalam caranya Ctrl M. Nah gini, di Ctrl M ya, kalau mundur Ctrl Shift M, kalau maju ke kanan Ctrl M gitu ya. Ini juga biar estetisnya dapat gitu loh, nggak semuanya dilurus di kiri aja gitu. Oke, nggak usah titik dua deh, seneng banget titik dua sih. Ini titik dua, ini titik dua, ya jangan hobi titik dua.
analisis pesaing di bawah ini nggak usah titik 2. Seneng banget dengan titik 2. Ini kan paragraf tuh dijorokkan ke dalam karena paragraf. Nah, terus yang ini kelihatan nih antara 3.3 dengan kalimat bawahnya ini spasinya tidak sama dengan ini ya pasti. Coba ya yang ini pasti satu, ini spasinya harusnya kan 1,5. Kalau 1,5 pasti rapi begini kan loh, tuh kan. Kalau yang tadi saya undo tuh, ini kelihatan. Terus ini paragrafnya juga nggak ratakan rata kiri, dari mana lah, ini udah kelihatan ya. Harusnya ratakan rata kiri begini. Saya kembalikan ya, nanti direvisi sendiri. Terus ini fontnya juga kekecilan, ini 10. Terus berikutnya promosi ini kan bahasa Indonesia, nggak usah miring. Oke, gambar berikut nggak usah titik 2. Fans banget sama titik 2. Ini kemudian kalau ini fontnya kekecilan nggak apa-apa, dia punya hak untuk digedein gini segini, maksimalkan aja di selebar ini sehingga kelihatan tulisannya, nggak menyiksa pembaca gitu. Ini kan sampai di sini, biar sampai ke samping kamu backspace, taruh sini terus di backspace. Nah terus bisa digedein lagi ke kanan, nah begini tuh. Jadi jangan pelit-pelit untuk ini ya, apa itu, besar gambarnya selama jumlah halaman masih banyak. Titik 2 lagi. Udah jutaan titik 2 ini di proposal ini. Oke. Ini juga diperbesar aja karena kan fontnya kecil-kecil tuh, diperbesar, dimaksimalkan pas sisi kanan sisi kiri tuh. Ini juga gambarnya sudah oke, keren tuh. Ini titik 2. Poin-poin berikut titik 2, nggak usah hobi banget titik 2. Kalau yang seperti ini di titik 2 sih nggak apa-apa, titik aja nggak apa-apa, titik 1. Ini loh, ini juga nggak numbering, ini ketika diklik begini nggak numbering, nggak rapi gitu. Coba misalkan ini saya numbering ya, pasti akan rapi nih, 1 sampai 9. Coba saya numbering ya, tuh pasti lebih rapi. Lurus semua kalimatnya, tinggal digeser ke kiri, Ctrl Shift M, tuh rapi ya kan. Saya kembalikan ya, nanti dirapikan sendiri. Terus yang ini bulan, ini kan enaknya bulan ini, tulisan bulan 1 sampai 3 ini kan ditaruh di tengah-tengah sini kan lebih enak tuh. Gimana caranya? Ya di layout, cek di layout, terus pilih nih apa di tengah, yang ini tengah tapi sisi kanan sisi kiri, tengah dan pas tengah sini kan lebih bagus. Nah, ya. Terus karena ini cuma tulisannya sedikit ya digeser aja ke sini. Enggak, maksud tulisan cuma sedikit, space-nya lebar banget. Ya diproporsionalkan gitu. Nah, yang ini yang kalimat yang dilebari. Ini keren. Oke, terus yang terakhir, antara daftar pusaka dengan isinya ada spasi 1.
Ya, so far oke, udah ada progres yang bagus. Silakan dilanjutkan, saya tunggu progres berikutnya.